Dalam acara kali ini, saya sudah ditemani oleh sosok yang luar biasa, yaitu Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Selvi Karim. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Terima kasih loh Bapak sudah menyempatkan untuk Gesit Talk Show di antara kesibukan Bapak yang pasti sangat padat ya Pak ya. Baik Pak, tanpa membuang-buang waktu lagi Pak, ini ada pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan setiap insan imigrasi sekarang ini Pak, karena kan Bapak Direktur Jenderal kami yang baru ya Pak ya. Apa sih Pak tantangan terbesar sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, izin Bapak? Tantangan terbesarnya saya rasa bagaimana mewujudkan keinginan daripada Bapak Presiden. Yang pertama itu kan keinginan beliau itu kan adalah layanan cepat dan bersih. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan digitalisasi. Kemudian yang ketiga adalah mereview struktur organisasi dan proses bisnis untuk mewujudkan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Terus yang keempat adalah mengeluarkan produk-produk yang dapat menarik investasi, dapat menarik pelintas yang berkualitas seperti Golden Visa. Berarti kita sedang mengedepankan asas timbal balik dari kedatangan para WNA ini ya Pak, agar dapat menyokong perkembangan infrastruktur negara sesuai dengan amanah Bapak Presiden, seperti itu ya Pak ya? Iya, kurang lebihnya adalah bagaimana kita memfasilitasi bahwasanya imigrasi memiliki peran dalam membantu mendorong adanya ketertarikan daripada pelintas untuk bisa memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional. Ya, harus yang menguntungkan buat Indonesia. Sehingga istilah pelintas yang berkualitas itu menurut saya adalah satu hal yang patut menjadi referensi kita dalam menentukan kebijakan-kebijakan ke depan. Jangan sampai yang datang itu adalah pelintas yang bermasalah. Gitu kan? Nah, itu dibutuhkan satu mekanisme yang harus kita lakukan untuk kemudian bisa menfiltrasi daripada pihak-pihak atau siapapun perorangan yang akan datang ke Indonesia. Nah, ini juga sesuai dengan fungsi ya daripada imigrasi menjadi fasilitator ya dalam kesejahteraan masyarakat. Ya, fasilitator itu kan artinya ikut mendukung dan mengoptimalkan peran daripada peran daripada imigrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tadi Bapak menyebutkan satu kata Pak, satu kata kunci, pelayanan Pak. Jadi apakah pelayanan ini menjadi sektor yang jadi acuan utama Bapak Pak dalam khususnya 100 hari kerja pertama Bapak sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Pak? Ya, masyarakat itu kan semakin kesini semakin kritis. Ya, terbukti sedikit-sedikit mereka upload, mereka posting, ya, sehingga kemudian dianggapnya imigrasi itu belum optimal. Padahal tugas fungsi imigrasi itu kan banyak, bukan hanya masalah pelayanan, tapi ada menyangkut keamanan, menyangkut juga penindakan hukum, ya, dan lain sebagainya yang saya rasa itu yang tidak dipahami. Ya. Nah, dalam konteks pelayanan, ya memang ini yang terlihat dan ini bisa terasa, gitu. Sehingga masyarakat juga melihat adanya perubahan ke arah positif, ya, dan juga masyarakat juga bisa menilai, gitu. Bahwasanya nanti sejalannya dengan waktu, masyarakat juga tahu, gitu, bahwa imigrasi itu juga sebagai palang pintu, ya, pintu gerbang, ya, segala hal, baik yang baik maupun yang buruk. Kalau yang baik, ya itu kan kaitan dengan investasi, ekonomi. Kalau yang buruk itu ya juga pengaruh misalnya kejahatan skala internasional. Ya, terus kemudian juga di situ termasuk human trafficking, termasuk juga kejahatan-kejahatan lainnya yang timbul, ya, termasuk narkoba gitu yang timbul karena kita kurang bisa menjaga pintu gerbang kita dengan baik. Ya. Apakah itu karena profilingnya, atau karena sistemnya, ataukah informasinya yang terbatas, membuat akhirnya pintu gerbang kita tidak terlalu kuat dalam menjaga masuknya
pihak-pihak atau siapapun yang secara negatif berdampak kepada Indonesia. Nah Pak, terkait dengan sekarang ini kan seperti yang tadi Bapak sudah ungkapkan, mudah sekali viral Pak. Apalagi kalau sesuatu yang berhubungannya kurang enak sebenarnya Pak, ya mudah sekali viral. Tapi kalau yang bagus-bagus jarang viral Pak. Nah terkait usaha meningkatkan citra instansi Bapak, citra imigrasi, menurut Bapak apa sih Pak do's and don'ts-nya yang harus diingat oleh setiap pegawai imigrasi Pak? Ya pertama kan saya selalu menyampaikan bahwa betul bahwa kita harus berwibawa, tegas, tapi juga harus santun atau humanis. Ya, karena itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kita jangan mempersulit. Ya, berikan pelayanan yang terbaik, cepat, ya, kemudian mudah. Ya. Terus kemudian 3 adalah saya selalu mengingatkan ya bahwa kita dalam bekerja itu juga harus ingat jangan sampai orang tidak ikhlas. Ya, kalau tidak ikhlas itu jadinya zolim ya, dan ini nggak baik. Ya, sehingga saya mengajak semua pihak ya, ayo kita perbaiki citra kita berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat ya, dan tentu di sini apapun yang kita lakukan jangan sampai merugikan nama baik imigrasi. Itu pesan saya cukup cukup jelas gitu ya, bisa diartikan ya untuk kebaikan juga imigrasi ke depan. Nah Pak, harapan Pak, ini memang pertanyaan yang sering diajukan ya Pak ya. Tapi harapan Bapak untuk imigrasi sebagai institusi mungkin 5 tahun, 10 tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan Pak seperti apa? Ya, tentu di sini bukan hanya hal kaitan pelayanan, kita ingin dorong online sehingga imigrasi di Indonesia bisa yang menjadi nomor 1 memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat yang sudah digital ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah fungsi kita dalam hal pengawasan dan penindakan juga semakin profesional ya, sehingga tidak lagi ada hal-hal yang malah menjadi pekerjaan rumah buat instansi lainnya ya, khususnya ketenaga kerjaan, kemudian juga stabilitas nasional ya, karena ingat loh, pemahaman-pemahaman yang tidak pas dengan kultur budaya ataupun juga nilai-nilai di Indonesia juga imigrasi punya peran di situ untuk menjaga. Terus kemudian juga dalam konteks kita melakukan satu upaya dalam memperkuat. Ya, memperkuat itu kan artinya setiap direktorat itu memiliki satu kekhasan, kekhususan, kebanggaan dalam hal menjalankan tusinya masing-masing. Lantas, ya, itu apa nantinya? Intelijen bagaimana? Wasdakim bagaimana? Nah ini kan perlu diperkuat ya, sehingga tidak hanya sekedar ada, ya, tetapi perannya itu memang sentral dan memiliki kekhasan dan bisa membuat satu kebijakan-kebijakan maupun juga di level tataran operasional bisa dijalankan dengan mudah sehingga mendukung target yang cepat dan bersih. Oke, jadi semua unsur bersatu untuk membangun citra imigrasi yang lebih baik di masa depan ya Pak ya. Pertanyaan terakhir Bapak, kalau bisa Bapak memilih 5 kata Bapak yang mencerminkan Bapak Silmi Karim selaku Direktur Jenderal Imigrasi, apa saja Bapak? 5 kata yang menggambarkan Bapak gitu selaku Dirjen Imigrasi Bapak. Pertama, melihat, mendengar, memberikan solusi, ya solutif, ya. Kemudian cepat, ya. Kemudian melayani. Luar biasa. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktu untuk melakukan sesi Gesit interview kali ini. Saya Maningtyas undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.